Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alfi Husaini. Saya dari kelas reguler A2. Dan mata kuliah ini adalah pembelajaran agama Islam. Yang terhormat kepada Bapak pengampu saya, yaitu Bapak Irham Yohananu, selaku dosen pendidikan agama Islam. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya teliti di salah satu sekolah, salah satu sekolahnya, yaitu nama sekolahnya itu adalah MI Asubkiyah. Saya meneliti di kelas 5. Nama gurunya itu adalah Ustadz Rian Maulana Sidik, dan materi atau bahan ajar yaitu kosakata dan anggota tubuh. Dalam metode yang digunakan ini adalah metode ceramah. Kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013. Baiklah, apa sih kurikulum 2013 dan tujuannya itu? Jadi kurikulum 2013 atau disebut juga K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Jadi kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban manusia atau peradaban di dunia. Jadi kurikulum 2013 ini dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut, yaitu pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran pada peserta didik. Peserta didik memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama. Dan yang kedua itu pola pembelajaran salah satu arah interaksi guru peserta didik menjadi pembelajaran interaktif. Pola pembelajaran tersebut ini terrealisasi menjadi pembelajaran secara jejaring. Peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi secara diperoleh melalui internet. Jadi bahan ajarnya, bahan ajar ini yang digunakan itu adalah bab 1, membahas tentang kosakata tubuh. Jadi bahasa Arab ini membahas tentang bab 1 tentang anggota tubuh. Materi atau bahan ajar yang digunakan ini adalah bahasa Arab nih. Yang pertama itu memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks yang sangat sederhana terkait tema Iqda'ul Jasmi, dengan melibatkan tindak tutur, memberi dan meminta informasi kehadiran di dalam kelas. Siswa diberikan motivasi tentang manfaat mempelajari materi Iqda'ul Jasmi ini tentang kosakata anggota tubuh. Jadi di sini ada dikasih kosakata oleh Pak Ustadz Rian tersebut yang ada 2 bahasa, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Jadi yang pertama ada kepala. Kepala itu bahasa Arabnya adalah roksun. Yang kedua itu ada rambut, dan rambut itu adalah sya'run. Yang ketiga ada ainun. Yang keempat ada telinga. Telinga itu adalah udunun. Yang kelima ada hidung, anfun. Dan yang keenam itu ada syafatun.
bibir. Ya. Jadi selama mempelajari tentang apa yang diajarkan tadi bahasa Arab itu adalah dengan metode ceramah. Karena saya juga ini ngambil di kelas 5 MI ya, 5 MI Madrasah Ibtidaiyah. Jadi belum adanya namanya metode diskusi atau metode ceramah. Masih belum ada metode diskusi ataupun metode yang lainnya. Nah, di sini adanya metode ceramah. Dan apa itu metode ceramah? Metode ceramah adalah penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelasnya. Murid mendengarkan dengan teliti dan mencatat hal-hal pokok dengan menggunakan alat bantu mengajar media oleh guru. Nah, dan apa sih manfaatnya metode ceramah tersebut? Jadi, manfaat metode ceramah tersebut adalah sebagai berikut. Peserta didik ini bisa mendapatkan pokok-pokok penting dari materi yang disampaikan guru. Guru bisa lebih luasa dalam menyampaikan materi pembelajaran, dan guru mudah menyederhanakan peraturan atau pengaturan di kelasnya. Nah, dalam metode ceramah ini, jadi guru ini terhadap kelasnya, murid mendengarkan dan meneliti dan mencatat hal-hal pokok dalam menggunakan alat bantu mengajar media oleh guru. Ya, jadi murid ini hanya mendengarkan saja. Ya, guru yang menjelaskan. Dan di sini ada saran dan kritik metode ceramah. Sarannya ini yang pertama ya, guru memilih dan menerapkan berbagai metode pembelajaran yang ada sesuai dengan materi atau tujuan pembelajaran sehingga tercapai hasil yang optimal. Yang kedua itu menggunakan metode ceramah, sebaiknya tidak menggunakan metode ceramah murni tetapi dikombinasikan dengan metode yang lain sesuai dengan materi yang diajarkannya. Ya, jadi metode ceramah itu tidak menggunakan metode ceramah murni dalam kombinasikan dengan metode yang harus dengan materi yang diajarkannya. Yang ketiga ini ada guru mengevaluasi hasil belajar dapat diantara menggunakan metode demonstrasi dengan metode ceramah sebagai umpan balik dari kegiatan belajar mengajar agar guru dapat menerapkan strategi mengajar yang lebih baik lagi. Jadi kalau misalkan kita sudah mendapatkan hasil belajar apa yang didapatkan oleh peserta didik, guru itu harus mengevaluasi apa yang udah didapat dengan peserta didik tersebut. Ya, dari kegiatan belajar mengajar agar guru dapat menerapkan strategi belajar mengajar yang lebih baik lagi. Jadi setiap pelajaran itu harus ada yang namanya saran dan kritik. Nah, yang terakhir tadi ada guru mengevaluasi pembelajaran peserta didik. Oke, kritiknya ini ada pelajaran berjalan membosankan dan siswa menjadi pasif. Ya, pasif itu bosan karena tidak ada kesempatan untuk menemukan sendiri oleh konsep yang diajarkan. Siswa hanya aktif membuat catatan saja. Jadi kritik ini yaitu kritiknya guru ini hanya menjelaskan ya sehingga siswa ini jadi pasif atau bosan ya. Maka dari itu konsep yang diajarkan siswa hanya membuat catatan saja. Guru menjelaskan, mencatat, dan akhirnya siswa itu pasif, bosan.
Kepadatan konsep-konsep yang diberikan dapat berakibat siswa tidak mampu menguasai bahan yang diajarkan. Kebanyakan konsep-konsepnya yang diberikan dan akhirnya siswa ini tidak bisa menguasai bahan yang diajarkan. Jadi, misalkan bahan yang ajar sekarang udah selesai, tetapi murid itu belum menguasai bahan ajar tersebut dan guru pun akhirnya pindah dengan konsep yang lainnya. Jadi itu kritik metode ceramah tersebut. Dan yang ketiga ini ada pengetahuan yang diperoleh melalui ceramah lebih cepat terlupakan. Nah, jadi metode ceramah ini ketergantungan siswanya ya, lebih cepat terlupakan. Nah, jadi kan kadang suka mendengarkan saja dan akhirnya tidak menulis, akhirnya muridnya itu lupa ya. Oke. Selanjutnya ada komentar metode ceramah ya. Komentar metode ceramah ini adalah salah satu kenapa metode ceramah sering lebih baik digunakan, karena suatu bentuk penyajian atau bahan pengajaran melalui penerangan dan peraturan lisan oleh guru terhadap siswa tentang suatu topik materi. Metode berceramah ini dianggap metode yang kurang efektif karena bersifat menolong non partisipatif. Ya. Jadi metode ceramah ini penuturan lisan oleh guru terhadap tentang suatu topik materi. Ya. Suatu bentuk penyajian bahan pengajaran melalui penerangan dan penuturan lisan. Ini adalah salah satu komentar metode ceramah tersebut. Dan di sini ada hasil foto observasi ketika guru sedang mengajar. Ya, yang pertama ini ada guru sedang menerangkan materi bab 1 yang tadi tentang anggota tubuh dan kosakata. Dan guru pun menanyakan apakah ada PR atau tidak. Ya. Apabila ada yang tidak mengerjakan PR, ya, pekerjaan rumah, nanti guru akan menghukum atau memberikan motivasi untuk belajar agar peserta didik itu meningkat. Yang kedua ini ada saya pribadi, saya foto bersama guru ya yang sedang mengajar. Yang ketiga ini ada buku bahasa Arab ya, buku yang digunakan saat belajar ya. Jadi ini ada buku bahasa Arab yang untuk kelas 5 dan ini buku bahasa Arab ini digunakan sama dengan kurikulum 2013. Ya, cukup sekian video dari saya yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari ucapan ataupun lisan. Ya, saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.